Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pertemuan ketujuh kita membahas tentang aspek organisasi dan manajemen. Setelah pertemuan kemarin kita membahas tentang aspek pasar dan pemasaran. Aspek ini merupakan aspek yang cukup penting dianalisis dalam kelayakan suatu usaha, karena walaupun suatu usaha telah dinyatakan layak dari aspek-aspek sebelumnya yang telah kita bahas untuk dilaksanakan ini, tapi jika tidak didukung dengan manajemen dan organisasi yang baik, ini juga kemungkinan akan terjadi kegagalan. Artinya, aspek ini ada dalam aspek proses perusahaan. Jadi ketika dari studi kelayakan pasarnya cukup oke, kemudian dari sisi keuangan masuk, tapi ternyata ketika mengelola manajemen dan organisasinya kurang efektif, kurang sesuai dengan tujuan perusahaan, maka tidak akan tercapai. Di aspek ini menyangkut masalah SDM, kemudian juga rencana perusahaan, baik secara keseluruhan. Nah, ini yang harus disusun rapi dengan tujuan perusahaan. Kemudian tujuan perusahaan akan lebih mudah tercapai jika memenuhi tahapan atau proses manajemen. Proses manajemen juga tergambar pada masing-masing fungsi. Yang masing-masing fungsi itu juga tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Seperti yang kita tahu, fungsi-fungsi manajemen ada mulai dari perencanaan, kemudian pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Terkait perencanaan ini kan adalah proses menentukan arah yang akan ditempuh dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, dalam proses ini ditentukan tentang apa yang harus dilakukan, kapan dan bagaimana melakukannya, serta dengan cara apa hal tersebut dapat dilakukan. Jadi harus detail dalam melakukan perencanaan. Kemudian pengorganisasian itu proses mengelompokkan kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan dalam unit-unit departemen yang tujuannya supaya tertata dengan jelas antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab, serta hubungan kerja dengan sebaik mungkin dalam bidangnya masing-masing. Apa maksudnya di sini? Tentu misalkan sales dan marketing dimasukkan dalam satu departemen. Tugasnya beda, tapi masih satu ruang lingkup. Kemudian accounting dan finance ini juga harus jadi satu dalam satu departemen, meskipun berbeda tugas, tapi saling berkaitan. Kemudian terkait kalau di pabrik itu PPIC, planning, production, controlling, kemudian dengan bagian produksi, dengan bagian gudang, bagian logistik, bagian pengiriman itu termasuk dalam satu departemen, tidak dapat dipisahkan. Kemudian dalam ini pelaksanaan ini proses untuk menjalankan kegiatan atau pekerjaan dalam organisasi. Dalam menjalankan organisasi ini, para pimpinan atau manajer harus menggerakkan bawahannya
untuk mengerjakan pekerjaan yang telah ditentukan dengan cara memimpin, memberi perintah, memberi petunjuk, dan memberi motivasi. Ya, ada 4. Dengan cara memimpin, memberi perintah, memberi petunjuk, memberi motivasi. Kemudian terakhir, pengawasan. Pengawasan ini proses untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas apakah telah sesuai dengan rencana atau belum. Jika dalam proses terjadi penyimpangan, maka akan segera dikendalikan sehingga tujuan dapat tercapai. Prinsipnya 4P ini semua harus mengarah kepada tujuan organisasi atau perusahaan. Tujuannya apa? Kalau perusahaan tentu profit, harus profit. Tapi kalau tujuan organisasi, ya sesuai dengan visi misi setiap ketuanya masing-masing dalam satu periode itu. Tujuan yang akan dicapai apa? Kemudian manajemen pembangunan proyek. Ini manajemen pembangunan proyek ini sistem untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan proyek dengan efisien. Nah, umumnya ada 3, mulai perencanaan, kemudian penjadwalan, dan pengawasan. Perencanaan proyek ini menggambarkan mengapa dan bagaimana suatu proyek dilaksanakan. Nah, harus dianalisa rencana kegiatan yang meliputi jenis pekerjaan, kemudian waktu penyelesaian, tenaga pelaksananya berapa orang, di bagian mana saja, kemudian peralatan dan anggarannya. Dalam perencanaan proyek biasanya digunakan bantuan teknik seperti bagan Gantt atau bahasa Inggrisnya Gantt chart. Ini tujuannya untuk analisis jaringan seperti di program evaluation dan review teknik atau critical path method. Ini sudah masuk dalam teknik sipil. Kita tidak terlalu membahas detail di situ, tapi kita cukup tahu bagaimana manajemennya, karena itu sudah ranahnya teknik sipil. Tujuan untuk menggunakan teknik-teknik tersebut untuk membantu pihak perencana agar lebih mudah dalam memperkirakan kapan proyek itu akan selesai. Kalau harus dipercepat, aktivitas mana yang bisa dipercepat dan berapa tambahan biayanya. Jadi itu sudah ada di sana semua. Nah, dengan demikian rencana proyek yang baik itu terdapat beberapa unsur. Yang pertama menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan tentu yang pertama jika proyek ini kapan selesainya. 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan. Kemudian mendefinisikan proyek apa yang dilakukan, proyek perumahan atau proyek perusahaan atau proyek lainnya. Kemudian yang ketiga mencantumkan langkah utama untuk dilakukan. Langkah-langkah utamanya yang perlu dilakukan apa saja. Misalkan mengetahui berapa total biayanya, kemudian alat-alat apa yang nanti kira perlu digunakan, siapa saja yang perlu direkrut. Kemudian yang keempat, jadwal waktu. Jadwal waktu harus clear, harus jelas, target
bulan ke bulan itu harus jelas, harus dapat dipastikan tercapai minggu ke minggu. Jadi tidak seperti tukang bangunan yang asal kerja setiap hari. Yang penting kerja setiap hari, tidak ada target. Kemudian yang kelima, analisis biaya dan manfaat. Dari analisis biaya ini kita nanti dapat mengetahui apakah proyek ini efisien atau tidak, mana yang sekiranya terjadi pemborosan, mana yang sekiranya tidak perlu digunakan. Yang keenam, uraian mengenai sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek. Kemudian alat-alat yang digunakan dalam perencanaan proyek ini biasanya perkiraan waktu dan biaya, kemudian anggarannya, kemudian cash flow, kemudian penjelasan tentang peralatan yang tersedia, data personil, dan diagram teknik. Selanjutnya, penjadwalan proyek. Ini adalah menentukan aktivitas-aktivitas proyek dalam urutan waktu tertentu, di mana mereka harus dimunculkan. Kemudian penjadwalan proyek ini tujuannya ada beberapa. Yang pertama, ini menggambarkan hubungan dari setiap aktivitas dari keseluruhan proyek. Jadi misalkan dalam membangun rumah, itu kan juga pertama fondasi, kemudian tembok, kemudian pemasangan ledeng, kemudian atapnya, kemudian pekerjaan listrik, kemudian lantai, kemudian terakhir pengecatan. Nah, itu ada hubungan masing-masingnya. Kemudian mengidentifikasi hubungan yang harus didahulukan antara aktivitas yang ada. Juga tidak mungkin setelah menggali, setelah fondasi, dilakukan pengecatan. Apa yang mau dicat? Jadi harus ditembok dulu. Setelah ditembok, baru pemasangan ledeng. Tidak mungkin ledeng dipasang di terakhir. Setelah pemasangan lantai, tentu lantainya nanti dibongkar lagi. Kemudian yang ketiga, memperkirakan waktu biaya yang realistis untuk setiap aktivitas. Nah, ini juga harus dipastikan berapa tukang yang perlu kita rekrut agar proyek ini dapat segera selesai. Jangan sampai melebihi target waktu dan terkena denda biasanya. Ada dendanya kalau melebihi waktu itu. Itu biasanya sesuai dengan keputusan kedua belah pihak. Kemudian tujuan yang keempat, membantu penggunaan orang, uang, dan sumber daya peralatan yang lebih baik dengan mengidentifikasi jalur kritis dan kemacetan dalam proyek. Ini misalkan ternyata kita ketahui bahwa tanah itu tanah gerak lah, maka langsung kita harus memastikan kita menggunakan peralatan yang seperti apa, kemudian caranya bagaimana agar tanah tersebut padat dan tidak bergerak, kemudian bangunan tidak retak ketika nanti sudah jadi. Kemudian yang kelima, memperbaiki dan memperbarui rencana atau jadwal semula jika ada perubahan. Kemudian alat-alat yang digunakan ini biasanya menggunakan bagan gen atau bagan milestone atau PET dan GPM. Kemudian juga jadwal arus kas. Jadwal arus kas ini yang penting ya, karena namanya proyek, tentu uang
harus tersedia untuk pembelanjaan bahan-bahan bangunannya, kemudian peralatannya. Kalau dulu teman saya itu untuk memegang hanya listrik saja, pekerjaan listrik, dia dipegangi uang 6 juta untuk menyelesaikan. Jika ada bahan-bahan yang belum terbeli, jika ada kebutuhan yang mendesak menggunakan uang kas itu, kemudian nanti tinggal dilaporkan sisa kasnya. Kemudian pengawasan proyek. Pengawasan proyek ini hal yang penting untuk menjaga agar proyek selesai tepat waktu pada waktunya. Ini mengawasi proyek ini meliputi monitoring terhadap sumber daya, kemudian biayanya, kemudian kualitas dan anggarannya. Pengawasan ini juga berarti menyimpulkan umpan balik untuk memperbaiki rencana proyek dan memindahkan sumber daya ke tempat di mana yang paling dibutuhkan. Alat-alat yang sering digunakan biasanya laporan yang menjelaskan tentang anggaran setiap bidang kegiatan pengerjaan fondasi, kemudian kegiatan tembok, pemasangan ledeng, kegiatan atap, kegiatan pekerjaan listrik sendiri, kemudian kegiatan lantai, kegiatan pengecatan misalnya. Kemudian selain anggaran, tapi juga disampaikan laporan terkait aktivitas-aktivitas yang tertunda, kemudian aktivitas yang longgar. Kita tahu kondisi di Indonesia kadang hujan, kadang panas. Nah, kemudian misalkan mau ngecor fondasi, posisi mau hujan, itu tentu harus ditahan dulu, karena ketika melakukan fondasi harus dibantu dengan panas matahari yang baik dalam hari itu. Jika terjadi hujan, maka fondasi tidak akan selesai dengan baik. Kemudian manajemen SDM. Dalam manajemen SDM ini berbicara analisis tentang kesiapan perusahaan yang berkaitan mulai dari pengadaan sampai pada penempatan di jabatan tertentu untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Manajemen SDM ini konsep yang bertalian dengan kebijaksanaan, prosedur, dan praktek bagaimana mengelola atau mengatur orang dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, kebijaksanaan ini kan banyak. Kebijaksanaan misalkan tentang absensi, kemudian kedisiplinan, kemudian cuti, lembur, dan lain-lain. Kemudian terkait prosedur, ini prosedur pekerjaan, prosedur penerimaan tamu, prosedur pembayaran invoice, prosedur pelaksanaan orderan, kemudian prosedur pembelian barang, macam-macam prosedur. Kemudian dalam manajemen SDM ini ada 8 unsur yang dapat kita bahas. Yang pertama mulai analisis jabatan ini. Jadi analisis jabatan ini suatu proses untuk mempelajari dan mengumpulkan
berbagai informasi yang berhubungan dengan suatu jabatan. Nah, jadi maksudnya analisis jabatan ini memuat hal-hal tentang identitas jabatan, fungsi jabatannya apa, uraian tugasnya apa saja, kemudian wewenangnya apa, kemudian tanggung jawabnya apa, hubungan kerjanya dengan rekan lain seperti apa, kemudian bahan, alat, dan mesin yang digunakan apa saja, dan kondisi kerja. Misalkan identifikasi jabatan tentang cleaning service. Tentu fungsi jabatannya untuk membersihkan dan merapikan suatu ruangan. Kemudian uraian tugasnya ya mulai membersihkan lantai, membersihkan meja, peralatan di dapur, kemudian macam-macam, dan membenahi jika ada kerusakan. Wewenangnya apa? Wewenangnya tentu tidak mungkin diberikan kewenangan dalam memutuskan anggaran. Wewenangnya ya sebatas jam pagi waktunya bersih-bersih, jam siang waktunya bersih-bersih, jam sore waktunya bersih-bersih lagi. Tanggung jawabnya ya mulai dari kebersihan, kemudian ketika ada tamu harus melayani dengan baik, kemudian tanggung jawab juga keamanan jika ada kehilangan, karena dia datang paling pagi, pulang paling malam. Kemudian hubungan kerja dengan karyawan lain bagaimana, hubungan kerja dengan security seperti apa, itu juga harus diatur dalam analisis jabatan ini. Nah, adapun spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan yang memuat syarat-syarat minimum yang harus dipenuhi seseorang agar dapat melaksanakan jabatan tersebut dengan baik. Misalkan tadi persyaratan jabatan cleaning service, berarti persyaratan pendidikannya apa? SD, SMP, atau SMA? Atau S1? Ada S1 yang juga. Tapi kita di sini bicara tentang syarat minimum. Syarat minimum apakah SD atau SMP? Kemudian persyaratan pelatihan, apakah dia sudah memiliki sertifikasi terkait cleaning service? Apakah untuk kaptennya, supervisornya, apakah dia pernah memiliki sertifikasi supervisor? Kemudian persyaratan pengalamannya minimal, apakah bisa fresh graduate atau minimal 1 tahun, atau minimal 2 tahun. Kemudian persyaratan psikologi, ini makanya dalam setiap rekrutmen itu ada psikotes, karena di situ hasil analisis psikologinya dapat diketahui. Oh, untuk jabatan cleaning service itu psikologinya harus seperti ini. Untuk jabatan accounting, kondisi psikologisnya harus seperti ini. Nah, itu ya orang psikolog yang lebih detail pahamnya. Kemudian persyaratan khusus, apakah untuk cleaning service ini ada persyaratan khusus? Kemudian perencanaan sumber daya manusia berikutnya. Dalam perencanaan SDM ini suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk meramalkan dan memperkirakan kebutuhan SDM dalam suatu bisnis atau perusahaan. Nah, dalam memperkirakan ini tentu disesuaikan dengan target perusahaan. Ketika target perusahaan itu misalkan 1 miliar dibandingkan dengan
2 miliar, tentu beda perencanaan SDM-nya akan direkrut nantinya. Kemudian untuk level manajernya, berapa orang yang perlu direkrut, tentu akan berbeda juga. Kemudian analisis beban kerjanya juga dalam setiap jabatan tadi. Analisis beban kerja itu perbandingan antara beban kerja aktual dan waktu kerja efektif. Itu biasanya juga perlu dihitung. Kemudian analisis kebutuhan tenaga kerja, ini cara menghitungnya beban kerja dibagi wilayah kerja. Jadi misalkan target produknya 150.000, tapi proses setiap unit produknya ini 1,5 jam, lah maka untuk memproduksi 150.000 ini butuh beban kerja selama 225.000 jam. Dari mana? Dari 150.000 kali 1,5 jam. Jika setiap karyawan bekerja 175 jam, maka jumlah karyawan yang dibutuhkan 225.000 dibagi 175 jam, sama dengan 1.286 karyawan. Kemudian pengadaan SDM, jadi sudah kita rencanakan kita butuh berapa marketing, kita butuh berapa sales, kita butuh berapa cleaning service, kita butuh berapa tenaga buruh, kita butuh berapa manajer. Itu semua dianalisa dalam pengadaan SDM, dalam perencanaan SDM. Setelah direncanakan, kemudian diadakan. Dalam melakukan pengadaan ini, tentu melalui beberapa tahapan rekrutmen. Tahapan rekrutmen bisa jadi dua sumber. Sumber dari internal atau sumber dari eksternal. Sumber dari internal tentu dari orang-orang yang sudah dikenal, yang dari karyawan. Jadi misalkan kita buka lowongan, nah lowongan ini harus ada yang bawa dari karyawan kita sebelumnya, dari orang dalam. Memang itu wajib untuk setiap beberapa jabatan tertentu yang ada yang membutuhkan kepercayaan lebih. Misalkan bagian kasir yang sering membawa uang, kemudian juga bagian gudang yang di situ barangnya juga mahal. Bahkan bagian cleaning service itu juga ada beberapa perusahaan yang butuhnya dari orang dalam, ada yang bawa, tidak mau jika tidak ada yang membawa. Kemudian apalagi kemarin juga kejadian ada pimpinan bank yang dengan gaji 60 juta pun dia masih berusaha merampok banknya, itu di Jawa Barat. Di sini artinya kepercayaan itu sangat penting. Makanya jadi ada salah satu perusahaan yang lebih baik saya merekrut dari orang-orang yang sudah dikenal daripada merekrut orang baru yang tidak ada yang membackup. Kemudian proses dalam pengadaan ini setelah direkrut tadi, kemudian
diseleksi. Ini seleksi ini proses memilih atau mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi syarat yang telah ditentukan organisasi. Nah, proses seleksi ini biasanya mulai dari seleksi administrasi, kemudian seleksi uji materinya, kemampuannya, kemudian seleksi kesehatan, seleksi psikologi, kemudian wawancara. Tujuannya untuk mendapatkan tenaga kerja yang paling tepat untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Nah, setelah proses selesai, baru calon karyawan ini siap untuk ditempatkan, yang dinamakan penempatan. Penempatan ini berkaitan dengan pencocokan seseorang dengan jabatan yang akan dijabat berdasarkan pada kebutuhan jabatan. Jadi di sini biasanya kalau ada bahasa masa percobaan 3 bulan, itu namanya penempatan. Jika tidak cocok, maka tidak akan diproses lebih lanjut. Jika cocok, maka akan diikat kontrak lebih lanjut. Kemudian kompensasi dan benefit. Kompensasi dan benefit ini terkait kompensasi finansial dan non-finansial. Kompensasi finansial ini mulai dari upah, gaji, komisi, bonus, dan asuransi. Kompensasi non-finansial ini dalam bentuk rasa aman, nyaman, kerja di sana, kemudian pengembangan dirinya. Bagaimana jika dalam 1 tahun karyawan disuruh kerja terus, ya tentu dia bosan. Maka harus diberikan kesempatan untuk belajar, apakah sekali atau 2 kali. Kemudian fleksibilitas karirnya, bagaimana bisa dimutasi ke jabatan lain mungkin, sehingga dia juga belajar baru. Kemudian jika karyawan disuruh kerja di satu jabatan itu selama bertahun-tahun, ya tentu mereka juga akan mengalami kekurangan motivasi dan cenderung kurang semangat. Akhirnya resign, keluar cari tantangan lain di luar, karena perusahaan tidak memberikan tantangan. Kemudian peluang kenaikan penghasilan ini juga penting, apalagi anak milenial sekarang. Jika dalam 1 tahun tidak ada kenaikan gaji, sementara dia merasa sudah berusaha maksimal, segala daya dan upaya sudah dilakukan, tapi ternyata tidak diapresiasi, maka biasanya banyak yang resign dan pindah. Kemudian simbol status. Simbol status ini terkait misalkan status karyawan kontrak, status karyawan tetap, tentu karyawan outsourcing, tentu di situ ada kebanggaan khusus ketika kita dari outsourcing diangkat ke kontrak, diangkat kemudian tetap. Itu yang menjadi mereka loyal. Pujian dan pengakuan ini juga dari ada beberapa penilaian kinerja, yang dimana ketika ada karyawan yang melakukan kinerjanya sangat baik, tentu kita perlu apresiasi dengan pujian, kemudian kita berikan piagam penghargaan, kemudian kita pajang di perusahaan, kita pamerkan sehingga dia merasa bangga dan karyawan lain berharap bisa mencontohnya. Kemudian kenyamanan tugas ini juga sangat penting. Dengan merasa nyaman,
dalam mengerjakan pekerjaan tersebut sampai larut malam, maka dia merasa begitu berarti, merasa begitu puas dengan pekerjaannya, sehingga loyal itu yang paling menjadi ujung tombaknya ketika dia merasa nyaman bekerja. Kemudian persahabatan. Nah, ini kalau persahabatan ini kadang-kadang juga biasanya ada istilah kantor ini rumah kedua. Nah, kalau sudah rumah kedua ini jadi betul-betul nyaman, di situ kita merasa punya teman kerja yang sefrekuensi, kemudian yang bisa diajak kerjasama, kemudian selain pekerjaan tapi juga kehidupan pribadi nyaman. Nah, ini yang menjadi kenyamanan dalam bekerja. Kemudian terkait dengan benefit itu biasanya BPJS ketenagakerjaan, kemudian BPJS kesehatan, kemudian benefit lain dapat laptop mungkin, kemudian kartu kredit, ada juga yang dapat kartu kredit, kemudian mobil kantor, dan lain-lain. Program kompensasi yang baik itu akan dapat memperoleh tenaga kerja yang potensial dan profesional. Kemudian yang kedua, dapat mempertahankan karyawan yang baik, kemudian meningkatkan produktivitas, dan memudahkan sasaran strategis. Selanjutnya, setelah kita berbicara tentang kompensasi dan benefit, selanjutnya tentang pengembangan SDM. Tadi yang pengembangan di sini maksudnya adalah dalam bentuk pendidikan dan pelatihan. Nah, tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan sehingga mampu memenuhi tuntutan organisasi dalam menghadapi persaingan dan perubahan. Nah, ini pendidikan dan pelatihan ini bisa dilakukan di dalam perusahaan atau di luar perusahaan, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan perusahaan. Tujuan dari pengembangan ini untuk membantu karyawan menganalisis kemampuan dan minat mereka untuk menyesuaikan keinginan mereka untuk tumbuh dan berkembang bersama dengan kebutuhan organisasi. Yang repot itu ketika kita sudah kembangkan karyawan, sudah kita latih, sudah kita didik, kemudian merasa tidak puas dengan kompensasinya, akhirnya dia memilih resign dan kemudian pindah ke pesaing. Itu rasanya sakit hati ya. Kita sudah didik, ya sama seperti misalkan kita punya anak ya. Kita didik dari kecil, kemudian sudah kita ajari yang baik bagaimana. Kemudian ketika dewasa, cari orang tua barulah. Kemudian selanjutnya setelah pengembangan SDM, ini terkait integrasi. Integrasi ini merupakan fungsi operatif dari manajemen SDM yang berkaitan dengan penyesuaian keinginan karyawan dan organisasi. Nah, tadi misalkan kepentingan karyawan ingin kenaikan gaji karena merasa kinerjanya sudah bagus, kemudian selalu mencapai target, kemudian perusahaan juga mengalami keuntungan. Nah, artinya di sini
Dia untuk menuntut kenaikan gaji adalah hal yang wajar karena hasil dari kinerjanya dia bagus, ujungnya adalah perusahaan itu mencapai keuntungan yang lebih. Tapi ketika dia sudah merasa kinerjanya maksimal, kemudian perusahaan tidak mencapai tujuan, keuntungan yang ditetapkan, maka integrasi ini tidak bisa dilaksanakan dengan baik karena tidak pas momennya, tidak sinkron, tidak terintegrasi dengan baik. Maka pilihannya ya harus sabar menunggu, atau jika karyawan tidak sabar, mereka memilih bergabung dengan kompetitor. Kemudian pemeliharaan SDM. Di sini pemeliharaan ini merupakan berbagai upaya nyata agar karyawan atau SDM ini tetap betah dan merasa dihargai dalam organisasi. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pembinaan kepada karyawan yang misalkan kurang disiplin melalui saluran komunikasi yang efektif. Nah, manfaat yang diperoleh perusahaan dan lingkungan kerja yang aman dan sehat, yang pertama meningkatkan produktivitas karena menurunnya jumlah hari kerja yang hilang. Kemudian yang kedua, meningkatnya efisiensi dan kualitas kerja. Yang ketiga, menurunnya biaya-biaya kesehatan dan asuransi. Kemudian yang keempat, fleksibilitas dan adaptabilitas yang lebih besar. Ada juga perusahaan yang mempunyai kebijakan asuransi kesehatan itu dengan cara tidak perlu mengikuti asuransi ya. Asuransi swasta maksudnya. Kalau BPJS kesehatan kan wajib. Jadi modelnya kita sudah diberikan tandon dalam 1 tahun 5 juta. Jika selama 1 tahun tidak sakit, maka uang 5 juta itu menjadi hak karyawan. Nah, itu akhirnya dengan kebijakan seperti itu, karyawan itu jadi bersemangat untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Dan jarang yang ada yang izin sakit. Karena jika izin sedikit 1 kali izin sakit dalam 1 tahun, maka tidak mendapatkan uang tersebut. Kemudian pemutusan hubungan kerja ini biasanya disebabkan berbagai alasan atau sebab yang alamiah, misalkan ada saatnya pensiun, kemudian ada yang resign, ada yang karena dipecat, karena melakukan kesalahan. Ini macam-macam pemutusan hubungan kerja ini. Kalau terkait pensiun, ini memang program pensiun ini program yang dirancang bersamaan dengan program SDN lainnya. Sehingga sejak dini karyawan dan manajemen bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi masa tersebut. Terkait pensiun ini sudah di backup di BPJS Ketenagakerjaan. Di situ salah satu jaminannya ada jaminan pensiun, kemudian juga jaminan hari tua yang kemarin sempat ramai dibahas. Jadi itu, tapi yang didapat standar minimal. Standar minimal artinya ya uangnya cukup 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 sedikit. Jika merasa kurang, maka biasanya karyawan harus melakukan investasi sendiri atau menabung sendiri.
Kemudian bentuk-bentuk organisasi. Ini ada beberapa bentuk organisasi, mulai dari organisasi garis atau organisasi lini. Ini organisasi lini, ini organisasi yang semata-mata memiliki hubungan wewenang lini dalam organisasinya. Ini organisasi seperti ini biasanya bentuk organisasinya berskala kecil dengan sedikit karyawan yang belum atau sedikit memiliki spesialisasi. Jadi ini biasanya yang ada di startup, perusahaan startup menggunakan organisasi lini yang karyawannya masih 5 atau 10, yang cukup sedikit tapi larinya bisa kencang. Keuntungan organisasi lini ini, kesatuan pimpinan terjamin sepenuhnya karena pimpinan berada dalam satu tangan. Kemudian disiplin dan militansi kerjanya tinggi. Bos. Kalau perusahaan startup itu biasanya sudah kerjanya tidak melihat jam lagi. Pokoknya sampai selesai hari itu juga. Dan atas dasar kemauannya dia sendiri, tanpa ada paksaan. Nanti dilanjutkan di kafe, kerja lagi sampai malam. Besok pagi kerja lagi. Militansinya tinggi. Ada kepuasan biasanya di sana. Kemudian koordinasi relatif mudah karena sederhana ya. Pimpinannya cukup satu. Kemudian proses pengambilan keputusan dan instruksi berjalan cepat, tidak bertele-tele. Karena tadi ada masalah langsung selesaikan. Kemudian garis pimpinan tegas, karena pimpinan langsung berhubungan dengan karyawan. Kemudian rasa solidaritas karyawannya ini tinggi, karena saling mengenal. Karena tadi itu sedikit jumlahnya, jadi rasa solidaritasnya tinggi. Semakin banyak karyawan, biasanya rasa solidnya kurang. Kemudian apalagi di UTM ini ya, dosennya saja ada 600 dosen. Tenaga pendidiknya mungkin sekitar 1000-an. Wah, ini sudah kadang-kadang juga tidak saling kenal. Ini siapa, ini dosen yang mana. Kemudian pengendalian secara ketat terhadap kegiatan. Jadi pengendalian yang tadi yang kita bahas terkait aspek manajemen itu, jadwal deadline-nya ketat dan harus tercapai. Kemudian organisasi lini dan staf, ini biasanya asas kesatuan komandonya tetap dipertahankan. Pelimpahan wewenang juga berlangsung secara vertikal dan sepenuhnya pimpinan tertinggi kepada unit di bawahnya. Kemudian dalam membantu kelancaran tugas pimpinan, dia mendapat bantuan dari staf terkait bantuan saran, kemudian pelayanan kepada pimpinan. Ini biasanya sudah dilakukan oleh organisasi yang agak besar, yang mungkin sekitar 50-100 karyawan. Jadi organisasinya sudah besar, bersifat kompleks, karyawannya sekitar 50-100. Di situ ada direktur masing-masing, direktur keuangan, direktur operasional, direktur pemasaran, direktur SDM, kemudian di bawahnya ada manajer-manajer, kemudian di bawahnya lagi ada karyawan-karyawan staf-stafnya itu. Ini yang sering diadaptasi oleh
perusahaan yang sudah berkembang biasanya berusia 10 tahun ke atas. Kemudian pimpinan dan karyawan ini semuanya tidak saling mengenal. Misalkan direktur, ya tentu juga hanya sebatas mengenal manajernya, tidak sampai kenal pada masing-masing karyawannya. Kemudian ada dua kelompok wewenang, wewenang lini dan wewenang staf. Wewenang lini ini wewenang yang dapat merealisasikan tujuan organisasi secara langsung. Kalau wewenang staf ini karyawan yang tidak dapat merealisasikan tujuan secara langsung, hanya dapat memberikan bantuan pelayanan atau saran-saran untuk mempermudah tugas wewenang lini. Jadi wewenang lini ini ada dalam pada manajer, sementara staf ini yang di bawahnya manajer. Nah, untuk jenis wewenang staf ini dibagi dua, staf ahli, kemudian juga personal staff. Kemudian organisasi fungsional. Organisasi fungsional ini disusun berdasarkan sifat dan macam-macam fungsional yang dilaksanakan. Biasanya ciri-cirinya pembidangan tugas secara tegas dan jelas dapat dibedakan. Kemudian spesialisasi karyawannya dapat dikembangkan dan optimal. Kemudian bawahan akan menerima perintah dari beberapa orang atasan. Wah, bisa dibayangkan ya, punya beberapa manajer. Satunya perintah A belum selesai, satunya perintah B, kemudian satunya atasannya perintah C, kerjaan nggak selesai-selesai biasanya di organisasi fungsional ini. Koordinasi menyeluruh pada umumnya cukup pada level manajemen atas, kemudian koordinasi antar karyawan yang menjalankan fungsi yang sama biasanya mudah karena masing-masing sudah mempunyai pengertian mendalam mengenai bidangnya. Misalkan Departemen Keuangan. Nah, ini berarti sudah paham wewenang fungsionalnya, kemudian juga hubungan lini dengan bawahannya juga bisa dipahami dengan baik. Kelebihan dari organisasi fungsional ini yang pertama ada keuntungan adanya spesialisasi dapat diperoleh seoptimal mungkin. Kemudian para karyawan terampil di bidangnya masing-masing. Kemudian efisiensi dan produktivitas dapat ditingkatkan. Selanjutnya, koordinasi secara menyeluruh biasanya diperlukan pada level manajemen atas. Kemudian juga solidaritas, moral, dan disiplin karyawan biasanya tinggi. Tapi kelemahannya pekerjaan kadang-kadang sangat membosankan karena ya begitu-begitu saja. Kemudian kelemahan kedua, para karyawan sulit mengadakan tour of duty. Tour of duty itu artinya misalkan karyawan ini sudah pernah di bagian marketing di Jawa Timur, kemudian pindah ke Jawa Barat atau pindah ke Jakarta. Nah, ini juga kesulitan karena dalam organisasi fungsional ini terbatas. Jika dia fungsionalnya sebagai marketing di Jawa Timur, ya selamanya di Jawa Timur. Ya sama seperti misalkan dosen. Dosen itu kan fungsional. Saya mengajar di
ekonomi syariah, terkait manajemen ya sampai pensiun nanti juga mengajarnya tentang manajemen di ekonomi syariah. Ini jadi memang spesialis tapi juga kadang-kadang membosankan. Saya juga tidak bisa terobsesi, misalkan pindah ke fakultas lain atau pindah ganti jabatan kan nggak bisa. Ini organisasi fungsional itu seperti itu. Pimpinannya juga banyak, pimpinannya mulai dari dekan, Watek 1, Watek 2, Watek 3, kemudian Kajur, Sekjur, Kaprodi. Wah, itu pimpinannya banyak sekali. Banyak yang merintah. Kemudian selanjutnya organisasi lini, staf, dan fungsional. Ini kombinasi dari ketiga tipe. Ini tipe ini biasanya diterapkan di organisasi besar dan kompleks. Untuk tingkat dewan direksi, biasanya diterapkan tingkat organisasi lini dan staf. Sedangkan pada tingkatan madya ini tipe organisasinya menggunakan fungsional. Kemudian yang terakhir menggunakan flat organization. Flat organization ini lincah dan fleksibel dalam menghadapi perkembangan dan perubahan lingkungan. Sehingga dewasa ini bentuk organisasi semakin banyak digunakan flat organization. Nah, flat organization ini ciri-cirinya tingkat birokrasinya lebih rendah, lincah, cepat, dan fleksibel. Jadi hampir mirip dengan organisasi garis tadi ya di awal. Kemudian orientasi bukan ke atas, tetapi ke bawah atau dan ke samping. Pola kepemimpinan berupa kemitraan. Ini bedanya kalau organisasi lini tadi kepemimpinannya kuat. Kalau di sini kemitraan. Kemudian struktur organisasi hanya terdiri dari satu jenjang. Kemudian di tingkat bawah setiap unit tingkat bagian dibantu oleh pegawai pelaksana yang dibentuk sebagai kelompok kerja yang diketuai oleh supervisor. Kemudian komunikasi antar anggota dilakukan melalui sistem teknologi informasi. Jadi sudah 4.0. Kemudian peranan middle manager ini melalui sebagai saluran komunikasi dari atas ke bawah atau sebaliknya ini tidak perlu dilakukan lagi karena sudah diganti oleh teknologi informasi tadi. Jadi setiap orang dapat komunikasi kapan saja dan di mana saja satu sama lain dengan cepat untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi. Nah, ini saya pernah tahu di perusahaan asing teman saya PMA dari Singapura, produknya itu semacam navigasi yang bisa ditaruh di kendaraan alat-alat berat sehingga kita bisa tahu posisi kendaraan itu di mana. Di situ karyawan teman saya itu sebagai marketingnya, tapi dia juga bisa langsung komunikasi dengan CEO-nya yang ada di Singapura. Tentu menggunakan bahasa Inggris dan setiap minggu juga meeting. Jadi sangat fleksibel. Lebih fleksibel dari organisasi lini tadi. Alhamdulillah sudah selesai. Semoga bermanfaat pertemuan kali ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.